Terus Mhm. kemarin gue dapet insight insight pengalaman gitu ya. Jadi gini, boleh cerita sedikit? Banget, banyak juga boleh. Jadi gini, kadangkala kita berpikir bahwa manifestasi itu susah. Manifestasi itu kayaknya jauh. Terus manifestasi itu harus pakai cara-cara yang gimana gitu. Harus begini begitu. Kita bikin ringan aja deh karena ini Zoom emak ya. Mama kan sukanya yang gampang-gampang, bener nggak, Wi? Ya, Bu Lasmi. Iya, Iya, Teh Febri. Jadi oke. aku Saya mau, 50 nih. aku mau cerita sedikit sudut pandang yang lain gitu. Abundant Revolution itu kan kentalnya sama bab satu ya. Yang membedakan Abundant Revolution dari yang lain itu kita nggak langsung loncat rilis gitu. Tapi kita tahu dulu nih bab satu, kita siapa sih gitu, siapa sih diri kita gitu. Itu dulu betul-betul harus dikuatin itu. Karena kalau tanpa bab satu langsung rilis, biasanya ntar kumat-kumat lagi tuh. Kumat sedihnya, ininya, itunya gitu kan. Nah, pahami bab satu bahwa aku bukan sekedar tubuh loh. Kita tuh bukan sekedar tubuh, kita melampaui tubuh. Kita adalah percikan ruhnya, percikan nur ilahi gitu. Kalau dibilang percikan nur ilahi yang tanpa batas dan berkelimpahan, kita tuh entitas tanpa batas. Itu dulu tuh digarisbawahi sama Bu Ami, sama teman-teman, ceritain ke teman-teman yang lain. Kita tuh entitas tanpa batas. Kayak bahasa yang tadi Ami ceritain dari awal sampai akhir, karena dia udah tahu siapa diri dia. Ami udah tahu identitas dia tuh siapa, bukan Ami sebagai tubuh, bukan. Dia bisa kuat seperti itu karena kadangkala semua masalah yang membuat kita terpuruk justru itu yang membuat kita jadi ganti baju dari identitas lama ke identitas baru gitu. Nah, aku pengen sekali membuat simple gitu semua perjalanan kita tentang cerita manifestasi atau apapun itu. Pahami lagi bab satu, siapa kita. Kita adalah entitas tanpa batas. Artinya apa? Di dalam ruang kesadaran, semuanya sudah ada dan tersedia. Di dalam ruang kesadaran, di dalam ruang kelimpahan, sejujurnya proses penciptaan itu udah selesai. Udah selesai, Widya. Proses penciptaan itu udah selesai sebetulnya. Semua goals yang Ami mau, yang Bu Lasmi mau, yang Mbak Juju mau, yang Widya mau, atau semua teman-teman, siapapun, itu udah ada dan tersedia. Dia udah lengkap, udah sempurna, udah utuh. Udah nggak perlu diapa-apain loh. Di ruang kesadaran dan ruang kelimpahan ya. Jadi itu tuh seru banget kalau seandainya kita memahami gitu. Di titik kita berdiri sekarang tuh sebetulnya di dalam pemahaman yang sesungguhnya tentang siapa kita, semua goal yang kita mau tuh udah ada dan tersedia. Cuma masalahnya kan dia ada di dalam frekuensi tenangan, kedamaian, kelimpahan. Tubuh kita belum ada di sana. Nah, gimana sih Teh biar gampang gitu? Aku mau cerita tentang filosofi gosok gigi. Ini udah dipraktekin masalahnya, jadi aku bisa ceritain. Jadi kemarin tuh aku ada menginginkan sesuatu. Terus aku ingat gitu ya, ih ini ajaran si Neville Goddard, kayaknya perlu aku ceritain deh, soalnya udah aku praktekin, tapi lupa belum diceritain gitu. Namanya filosofi gosok gigi. Nah itu tuh apa? Jadi ternyata ada cara memanifestasikan sesuatu yang itu tuh gampang pakai filosofi gosok gigi. Biasanya kalau kita lagi gosok gigi kan biasa tralala trilili tuh, bener nggak Mbak Juju? Lalalala, lagi seneng gitu kan, ciki 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 ciki, sikat gigi gitu kan, ada sensasi odol, ada apa. Nah, pada saat kita gosok gigi, itu pikiran sadar kita tuh lagi terlena, lagi nggak aktif. Pikiran sadar kita tuh yang suka menganalisa, yang suka komplain, yang suka menilik, yang suka mikir ini bisa atau enggak, ini mungkin enggak. Nah, analogi-analogi logika tuh pikiran sadar tuh. Nah, dikala pikiran sadar kita sedang terlena dan dia lagi nggak kerja, disitulah kita masukin manifestasinya. Dan kita bicara di ujung rasa. Contoh, contoh. Ini contoh ya. Contoh.
Contoh misalnya aku lagi mau apply satu apartemen tertentu, misal. Apartemen itu belum belum oke nih secara harga dan lain-lain. Tapi yang namanya aku udah ngerti bahwa ini kan ada yang tanpa batas dan berkelimpahan. Di ujung cerita kan sebetulnya semuanya udah dipegang di tangan. Jadi di filosofi gosok gigi kita bicara ujung. Bicara ujung apa? Akhirnya dapetin tuh apartemen, padahal kan belum. Jadi pada saat gosok gigi, kuncinya, Widya catat ya, kuncinya adalah bayangkan, rasakan sensasinya. Tulis ya, di filosofi gosok gigi nih. Bayangkan goal kita tuh udah terjadi, rasakan sensasinya, lalu lepaskan. Itu cuma 10 detik doang proses penciptaannya. Enak apa enak tuh 10 detik? Bayangkan kalau kita sudah Cuma 10 terjadi. detik doang, lalu lupain. Bayangkan Jadi kalau kita pernah nggak sudah sih terjadi. teman-teman, aku yakin banget pernah, dulu ya, dulu aku juga pernah kayak gitu. Pada saat aku waktu itu masih kerja di pabrik, terus aku lewat perkantoran di Bandung. Terus di Bandung tuh ada daerah perkantoran Asia Afrika, ada gedung-gedung tinggi dulu zaman aku masih kerja di pabrik. Terus aku lihat, aduh gedung HSBC keren banget gitu. Jadi pada saat di mobil mau ke bank waktu itu ngurusin payrollnya kantor, aku duduk sambil ngeliat gitu ke langit, langit indah. Nah, pada saat lagi posisi pikiran alfa theta itu kan pikiran sadar lagi off tuh, lagi lagi terlena tuh, lagi nggak aktif gitu. Di situ aku bilang, seru banget ya bisa kerja di situ. Udah kayak eksekutif muda, lantai 7, ih keren banget, ih seneng banget tuh bisa kerja di situ. Lalu lepasin, itu pas tuh. Nah, kuncinya dilepasinnya itu. Pada saat kita cuma mendesah doang, asik banget ya bisa kerja di situ. Ya Allah, keren banget bisa kerja di gedung Asia Afrika kayak gitu. Ih, mantep banget sih. Lepasin. Dan kejadiannya 6 bulan setelah gua seperti itu, gua kerja di situ dong. Gue kerja di situ. Nah, terus, nah hubungannya apa teh sama filosofi gosok gigi? Coba yuk kita praktekin Widya, Mbak Juju, teman-teman yang Zoom di sini, ada goal apa? Ada goal apa? Kalau gue ada goal, gue lagi ngecengin satu apartemen tertentu di Bandung. Dan gue pakai filosofi gosok gigi gitu. Karena sebetulnya yang gue kecengin itu di area itu sebetulnya udah sold out. Maksudnya udah harusnya udah nggak ada itu. Barangnya udah nggak ada gitu. Tapi gue pengen. Barangnya udah nggak ada, tapi gue pengen. Lalu gue pakai filosofi gosok gigi. Jadi pada saat gosok gigi, alhamdulillah akhirnya dapetin juga tuh apartemen. Rasain sensasinya sebentar, 10 detik, lalu lepasin sambil gosok gigi. Pagi sama sore. Kayak 10 menit sekali ntar kita sikat gigi teh. Tahu-taunya oke gitu ibaratnya. Nah, contoh-contoh kayak gitu. Atau, coba aku mau tahu nih, anchor-anchornya bisa gosok gigi. Gue butuh ide nih dari teman-teman di 227. Atau yang gue biasa lakukan lainnya adalah pada saat keramas, pada saat shower, pada saat tahu shower kan, Widya? Air jatuh tuh kan ke kepala kan, kayak air hujan kan? And then keramas kan, lalu la 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 la. Nah, itu pikiran sadar lagi terlena. Dia lagi tidak aktif. Nah, pada saat dia tidak aktif, masukin 10 detik doang. Tapi bahasanya bahasa akhir sudah menerima. Contoh, misalnya Mbak Juju mau pulang nih ke Indonesia. Taruh rasa di ujung Mbak Juju. Gini rasanya udah sampai Indonesia, ntar ketemu TVB, ketemu Widya, ntar ketemu ini, ketemu itu. Terus nanti aku buka praktek untuk apa namanya, olah nafas di Indonesia. Akhirnya terjadi juga ini cita-cita. Rasakan sensasinya, bayangkan, rasakan sensasinya, itu udah terjadi ya, udah ujung rasa ya.
udah dipegang, udah terjadi. Wah, gini rasanya. Pulang ke Indonesia udah ada usaha. Seneng banget. Sensasinya rasain, lalu lepasin. Sambil keramas. La 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 la. Dah, lupain. Lupain. Semakin kamu melupakan, semakin kosong. Pada saat kamu ngelupain, pada saat kamu ngosongin, ruang itu jadi kosong, semesta yang akan ngisi wujudin. Karena kalau pas nge-request kayak gitu, gini ya rasanya pulang ke Indonesia udah ada usaha yang bisa memutar roda perekonomian. Rasanya kayak gini, happy banget. Rasain sensasinya lalu lepasin. Nah, pas udah dilepas, itu semesta itu wajib ngebalikin. Wajib memantulkan secara realita. Ketangkep nggak, Wit? Jadi sebenarnya tugas kita itu hanya membuat rasa lalu melepaskan. Cuma begitu doang, ini tuh gampang apa gampang sih? Gampang apa gampang? Sedangkan tugas semesta berkonspirasi untuk mewujudkan. Jadi hasilnya bukan urusan kita. Sehari berapa Hasilnya udah emailnya urusan ya? kecerdasan yang maha keren aja deh ngatur planet-planet nggak pada tabrakan. Kalau cuma ngurusin utang lunas kamu sih gampang. Ngurusin kamu dapat rezeki gampang. Bikin kamu sehat gampang banget. Duit gampang udah. Kenapa gampang? Bukan gampang. Semuanya udah ada dan tersedia. Sebetulnya semuanya udah ada dan tersedia. For next, kapan santai aku pengen nyeritain. Dimensi pertama itu adalah garis, dimensi kedua itu adalah bidang, dimensi ketiga tuh kita yang sekarang nih. Widya, Mbak Juju yang pengen balik Indonesia, Mbak Ami, semua teman-teman yang pengen punya goal tertentu misal. Dimensi keempat itu adalah ruang kesadaran. Dimensi keempat itu adalah ruang kesadaran, ruang kelimpahan. Semuanya udah ada tersedia, udah lengkap, udah utuh, udah sempurna, udah whole, udah lengkap. Udah nggak ada yang perlu diapa-apain. Semuanya udah ada di situ. Dan di dimensi keempat itulah tempat semua terjadi dalam penciptaan. Quantum jump itu adalah cerita di mana kita dari dimensi ketiga loncat ke dimensi keempat ngambil rasanya. Itu quantum jump sebetulnya. Bersyukur sebelum menerima. Nah, quantum jamnya kita bikin sederhana di cuplikan-cuplikan kecil dalam kehidupan kita. Pada saat kita gosok gigi, cuma 10 detik doang. Gini ya rasanya. Gini rasanya. Nah, kemarin tuh gue pas jalan sama anak-anak sama Mbak ke PVJ ya di Bandung. Ternyata lagi seru banget tuh. Parkiran nggak dapet kan. Mbak gua kan gua suruh apa namanya kursus mobil. Dia nyetir tuh, Mbak, setirin gua, Mbak. Bawa mobil gua mau di belakang. Pas sampai PVJ, waduh, ini seru banget nih penuh parkir gitu kan. Akhirnya, Mbak, udah Mbak turun, anak-anak turun, udah ke playground dulu. Gue yang nyari parkir, gue bilang gitu. Mbak muter-muter nggak dapet-dapet. Akhirnya gue duduk nyari parkir, lalu gue pakai itu. Gue pakai filosofi gosok gigi. Gue diem, terus gue bilang, akhirnya dapet parkir. Senengnya, lalu lepasin. Itu aku sebutin cuma 2 kali. Akhirnya dapet parkir. Gini rasanya parkir penuh, akhirnya dapet. Nggak lama. Pas gue belok kanan, ada yang kosong. Oke. Jadi kalau kita udah naruh rasa di ujung, terus lalu kita lepasin, itu semesta pasti mantulin dalam bentuk realita. Teorinya begitu secara hukum semesta. Ya, coba nanti cari ide ya. Filosofi gosok giginya tuh apa aja engernya. Bisa jadi pada saat gosok gigi, bisa jadi pada saat keramas, shower turun ke kepala langsung, begini nih rasanya. Duit masuk 10 juta, kayak gini rasanya, mantep banget. Lalu lepasin. Itu cuma butuh waktu 10 detik doang.
proses penciptaannya cuma 10 detik. Lalu lepasin. Lepasin tuh bener-bener dilupain. Itu lebih powerful dari quantum jam loh. Kadang kalau quantum jam, ini bener nggak ya? Harus bayangkan, rasakan lah, panjang kan prosesnya kan. Ini nggak perlu panjang. Apalagi nanti coba ngobrol, ceritain. Kalau cowok-cowok biasanya kalau lagi ngerokok, cowok-cowok. Lagi ngerokok kan dia ngelamun tuh. Nah, nanti coba cari ide ya di grup 227 ya Mbak Juju ya. Ada ide apa nih untuk filosofi gosok gigi ya? Nanti kita Siap, diskusi Teh. barangkali teman-teman ada ide lain. Kalimat yang keluarnya itu kalimat di akhir. Alhamdulillah akhirnya aku dapat parkir di posisi belum dapat parkir. Atau alhamdulillah akhirnya suamiku datang juga gitu. Terus aja pagi gosok gigi, malam gosok gigi. Kayak gitu diulang-ulang. Dan itu apa ya? Bercanda tapi akhirnya manifest. Dan itu menyenangkan. Kayaknya perlu dicoba untuk eksperimen praktekin. Kalau aku sih kayaknya udah beberapa kali yang kayak gitu. Jadi kenyataan, tapi belum keinget tuh kemarin nyebarin nyeritain. Baru keinget kemarin. Oh iya ya, gue ada yang belum diceritain. Ini kayaknya seru juga nih kalau diceritain. Jadi itu udah aku praktekin dan itu udah terjadi beberapa kali sama aku. Jadi mungkin waktunya teman-teman coba eksperimen. Sudah jam 12. Jadi aku muncul di momen-momen jam 12 aja deh kalau gitu. Teh Febi boleh Aduh, nanya, Teh boleh Febi. sayang. Oke, Boleh baik. Boleh. sayang. Ini masalah dimensi tadi Bunda belum mengerti ini yang dimensi 1, 2, 3, yang 4 udah kelimpahan. Nanti Rasanya kalau udah ada kelimpahan. Yang kesempatan satunya apa nih, tadi? Del. Dimensi Nanti ke-1 itu dia garis doang. Dimensi pertama itu dia garis. Oh, garis. Itu kayak dari titik 1 ke titik 2 itu garis, itu dimensi ke-1. Dimensi kedua itu bidang. Bidang tuh kayak persegi panjang, kayak kotak, kayak lingkaran. Itu dimensi kedua. Ya. Dimensi ketiga ya ini kehidupan kita yang sekarang. Dia ruang. Dia kayak gini kita nih kita. Kita yang kadang ngerasa cemas, khawatir, takut, bingung, ada keterbatasan nih. Dimensi ketiga nih kita nih yang di sini. Nah, dimensi keempat itu ruang kesadaran. Di dalam ruang kesadaran itu bersama-sama itu ada ruang kelimpahan. Di situ semua penciptaan udah selesai. Semua tentang kita udah selesai gitu. Aku yang misalnya Widya yang income-nya berapa, terus teman-teman yang belum nikah yang udah ada suaminya. Jadi versi kita yang sempurna, yang udah lengkap sempurna, apapun yang kita mau itu ada di situ. Tinggal kita ngakses rasanya aja ke sana lalu lepasin. Itu yang biasa kita lakukan dalam quantum jam. Melompatnya tuh melompat ke dimensi keempat, rasanya kita tarik di sekarang. Itu quantum jam. Oh, Tapi gitu. ada cara quantum jam yang lebih gampang ya, barusan yang aku bilang filosofi sikat gigi. Itu Neville Goddard yang menceritakan itu. Dan gurunya Neville Goddard itu namanya Abdullah. Aku suka banget tuh sama si Abdullah. Keren Abdullah nih, luar siapa? biasa dia. Abdullah siapa? Iya, gurunya Neville Goddard. Nanti aku kasih deh itunya. Cuma bahasa Inggris. Boleh, Pakai bahasa boleh. Inggris. Neville Goddard Itu ini seru kalau nggak banget. salah yang Cara naruh berpikirnya seru check ya. banget. Nanti aku share. Itu wah gila itu. Seru. Iya. Dia kalau nggak salah suka naruh cek di bawah bantal Neville Goddard itu ya. Mantep deh pokoknya. Iya. Pokoknya dicoba dipraktekin dan selalu ingat bab 1 ya. Selalu ingat bab 1 karena kelimpahan itu state naturalnya kita. Kelimpahan itu ya itu naturalnya kita tuh itu. Kenapa kelimpahan belum ada? Karena saluran kelimpahannya ini masih ada lapisan emosi yang belum dirilis. Hmm. Makanya tugas kita hari-hari lifestyle-nya bersyukur sama rilis aja. Bersyukur, rilis, sending love, tabungan semesta. Udah, itu aja. Hasilnya, nggak usah dipikirin. Hasil mah bukan urusan kita. Gitu. Urusan kita udah, jalanin aja tuh filosofi gosok gigi. Oke, Teh. Seru deh. Cobain deh. Dari yang kecil-kecil dulu aja. Ntar kalau terjadi cerita sama Mbak Juju.
Ntar mau tidur, gue mau sikat gigi coba ntar. Iya, sikat gigi Iya. terus ingat cuma 10 Jadi detik doang. Kayaknya jadi bajunya benar-benar masih pakai ini. jadi Bajunya benar-benar masih pakai ini kita buat pulang sikat ke gigi Indonesia. ya. Ya, Bu. Amin, Teh. Amin, amin. Apa, Bu? Jadi benar-benar kita melakukan sikat gigi lalu kita menghayal. Iya, bukan Oh. menghayal, tapi Apa kita merasakan apa merasakan. yang kita mau sudah terjadi. Karena Oke. sebenarnya itu udah ada, Bu, cuma masih di alam kuantum, di ruang potensi tanpa batas, karena frekuensinya belum sama kita. Kalau udah sama dia dateng, dia pasti ada di tangan kalau udah sama. Oh, berarti yang selama ini Ibu lakukan berarti itu KJ ya. Yang pokoknya apa aja yang disebut itu pasti terjadi. Seperti yang kemarin itu waktu sebelum masuk TPB itu kira-kira seminggu kan dengar nyimak terus tuh di YouTube-nya TPB. Loh, kok enak ya memaafkan orang yang pernah menyakiti hatiku. Saya praktekin subuh-subuh habis sholat subuh. Mungkin antara 10 menit ya, datang telepon. Ayo kita umroh, kakak yang Masya bayarin. Allah, Masya Itu Allah. bulan Mei waktu Ibu masuk pertama tanggal 2 Mei. Ih, keren Itu Ibu udah bed keren. 12. Iya, Alhamdulillah. keren. Untuk teman-teman di sini ini masih ada berapa orang nih? 141 orang. Buat teman-teman yang punya goals pengen umroh, itu bisa banget tuh dilakukan. Filosofi gosok gigi. Jadi di 10 detik pada saat kita gosok gigi di antara proses itu, lalu bilang, gini rasanya. Kalau udah selesai umroh, udah selesai tawaf, rasanya kayak gini. Alhamdulillah. Rasakan rasa yang di ujung, kejadiannya udah terjadi. Jadi kita mengungkapkan rasa yang di ujung, cuma 10 detik doang, lalu lepasin. Mantep. Gitu. Contoh simpelnya kayak tadi aku cerita, nyari parkir nggak dapet-dapet, aku lupa nggak pakai cara itu. Lalu mulai deh aku duduk, mulai siap-siap, filosofi gosok gigi. Walaupun nggak lagi gosok gigi, lagi nyetir. Lalu aku bilang, gini nih rasanya dapat parkir dari tadi muter-muter, akhirnya dapat juga. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Masuk deh. 5 menit sekian, ya kosong. Kayak gitu cobain ya. Entah untuk apapun deh, ntar coba testimoni. Kayaknya ini seru deh untuk dijadiin rutinitas harian seru-seruannya kita. Sebelum manifestasi yang gede-gede, cobain dulu itu. Oke, thank you Ya. so much, my Thank love. you so much Thank ya you. sayangku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja-puji milik Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat karunia kasih sayangnya. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Pada siang pagi menuju siang hari ini kita dikumpulkan lagi di tempat yang mulia ini. Pertama-tama kita terima kasih kepada Sahibul Bait yang menyediakan tempatnya untuk kita bersilaturahim, untuk kita belajar. Jadi kita boleh tepuk tangan dulu dong buat Sahibul Bait, hatur nuhun. Terima kasih. Ya, kita dapat makan siang gitu ya. Jadi yang niat kesini sebenarnya yang belajar amat juga enggak, kayaknya nebeng makan siang aja sih gitu. Nggak apa-apa ya. Oke, salawat serta salam juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, tabiin, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sehat semuanya? Alhamdulillah. Udah sarapan ya, clear, aman ya? Aman, sip. Yang penting kalau perutnya kenyang tuh lebih tenang gitu ya, lebih santai, lebih tenang, itu yang paling penting. Baik, sebelum kita mulai, kayaknya kita hening dulu sejenak. Kita bisa menikmati makan, menikmati nafas, menikmati semua. Karena kita dilahirkan, dan dilahirkan ini nggak mungkin kalau nggak ada orang tua kita. Jadi saya rasa kita doa sebentar untuk ibu bapak kita
Ibu bapak kita adalah manusia yang pasti punya kesalahan. Mari kita maafkan kesalahannya dan mari kita lestarikan kebaikannya. Pun yang siapapun yang sudah mendahului kita doakan, yang sedang sakit dalam keadaan musibah. Dan khususon pagi hari ini kita munajat supaya kita sama-sama dilancarkan untuk diberikan kesadaran, petunjuk dan hikmah. Kita rileks sebentar, santai sejenak. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arini al-ahsya'a kama hiya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih ibu-ibu, senantiasa kita lebih santai dan rileks. Hari ini kedepanin sedikit ya, takut agak sempit. Di sini. Oke. Baik, hari ini kita mau lanjut lagi belajar, dan seperti biasa saya mau mendisklaimer bahwa saya bukan mau ceramah, bukan juga mau tausiah gitu ya, bukan mau mengajari, bukan mau menguliahi, tapi kita hari ini seperti biasa belajar bareng gitu ya. Ibu-ibu setuju ya? Oke, belajar bareng, santai, dan syarat belajar asik tuh gembira gitu ya. Gembira gitu. Jadi ibu-ibu kalau nggak gembira susah belajarnya. Lagi gembira nggak pagi ini? Gembira tapi mukanya gini, gembira sih. Oke. Baik, tadi saya mengawali dengan satu doa yang Nabi Muhammad selalu melantunkan juga ibu dan ibu-ibu. Kalimatnya begini, Allahumma arini al-ahsya'a kama hiya. Apa sih artinya? Ya Allah, berikanlah aku kekuatan untuk selalu melihat seapa adanya. Oh, itu keren banget tuh. Untuk selalu melihat seapa adanya. Karena keruwetan hidup itu terjadi, kenapa? Karena kita tidak punya skill untuk melihat seapa adanya. Karena kita nggak punya skill untuk menerima realitas, karena kita ingin selalu menggagas, karena ingin selalu menginginkan sesuatu yang kita mau gitu. Dan itu nanti kaitannya sama jiwa. Nah, makanya hari ini kita akan bicara tentang derajat jiwa. Derajat jiwa ini bukan ngomongin derajat Celcius, bukan ya, bukan. Bukan panasnya, bukan. Tetapi derajat itu sering disebut dengan yang namanya level gitu. Karena setiap manusia, saya pinjam hari ini dalam perspektif Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu seorang ahli tasawuf gitu ya, dalam perspektif teologis Islam. Dan mungkin nanti saya pinjam juga dari Mullah Sadra. Mullah Sadra juga seorang filsuf Islam yang saya rasa kita perlu banget untuk mengetahui tentang derajat jiwa supaya kita bisa menghandle jiwa gitu. Karena gini Bu, konteks yang paling perlu untuk kita handle itu sebetulnya bukan orang lain sih, diri sendiri. Tuh kemarin ada yang nanya, kan anak tuh tanggung jawabku, jadi tanggung jawab saya sebagai orang tua gimana? Tanggung jawab jadi orang tua nomor satu, jangan nyebelin, udah itu yang paling penting. Iya, karena merasa bertanggung jawab, jadi ngatur gitu. Habis ngatur, pengennya ngikutin maunya aku gitu. Dan itu sekarang konteksnya, wah menarik banget. Ibu-ibu, saya beberapa hari lalu diundang sama satu instansi gitu ya. Diundang tentang problematika yang terjadi pada Gen Z. Kita tahu bahwa Gen Z ini dicap sebagai strawberry generation lah, dicap sebagai generasi yang rapuh lah, gitu kira-kira. Dan semua orang tua komplain sama anak-anak dan cucu-cucunya yang Gen Z. Pertanyaannya, mereka juga ada karena orang tuanya, benar nggak? Dan lebih dalam lagi, ternyata begitu masuk ke level psikologis, yang perlu mendapatkan terapi ternyata bukan anak-anaknya, tapi ibu bapaknya. Ternyata. Nah, jadi maksud saya, kenapa saya awali dulu pakai ini? Karena pada akhirnya perspektif dalam konteks yang namanya hidup, apalagi kita bicara dalam konteks yang namanya teologis Islam, tidak bisa lepas dari konteks perannya yang namanya nafs. Apa Bu? Nafs. Pernah dengar nggak nafs? Nah, ada nafs yang level rendah jadi su, makanya disebut nafsu. Pernah dengar? Kamu jangan nafsu dong, gitu kira-kira. Nah, nafs itu pakai perspektif bahasa kita ini sering disebut dengan yang namanya jiwa.
Ya, jadi kaitannya selalu dengan apa yang namanya jiwa. Makanya man arafah nafsah, kalau kamu kenal jiwamu, fakot arafah robbah, kamu akan mengenal robmu. Rob itu sering disebut Tuhan atau Allah gitu. Padahal nanti kita akan ngerti Rob itu intinya adalah hukum hidup. Karena nanti Allah itu akan melakukan semua sistem kehidupan itu dengan hukumnya kan. Bu, Allah ngurus kita satu-satu nggak? Satu-satu diurus, ibu A, ibu B diurus, gitu nggak kira-kira? Gini. Lampu merah se-Jakarta Raya, tiap lampu merah ada polisi yang cetak-cetek merah, kuning, hijau, ada nggak? Enggak. Jadi diaturnya satu-satu atau pakai sistem? Nah gitu. Kan masa Allah ngurus satu-satu, diurusin satu, kan nggak gitu. Tapi menggunakan sistem. Nama sistemnya disebut hukum, bahasa Islamnya disebut sunatullah. Maka jiwa yang selaras dengan sunatullah udah pasti damai aja, tenang aja. Kenapa? Karena nanti urusan kita tuh sebetulnya cuma dari segitiga sama sisi ini, gak ada lagi aja. Segitiga ini sering kita sebut sebagai harmoni. Harmoni itu artinya selaras, atau kalau pakai bahasa yang sering kita dengar dengan yang namanya kosmos. Pernah dengar? Kosmos itu artinya keselarasan. Keselarasan dengan apa? Keselarasan dengan Tuhan, God, sesama, dan alam semesta. Jadi kalau kita bicara dalam konteks level tertinggi dalam perspektif ajaran Islam, makanya sering disebut rahmatan lil alamin. Berarti kalau lil alamin meliputi alam nggak kira-kira? Iya. Jadi gini, God itu, Tuhan itu disebut metakosmos, higher, kita disebut mikro, dan alam itu disebut makro. Maka kata kuncinya adalah harmonisasi. Jadi hidup itu bukan berkompetisi tetapi berkolaborasi gitu loh. Nah, saat orang sudah mulai mengenal dirinya, dia akan mengurangi untuk berkompetisi sama orang lain. Udah gitu intinya. Makanya kalau orang tidak tahu diri, karena jiwa ini nanti ada kaitannya sama diri. Kalau dia nggak kenal sama dirinya, cenderung dia akan nggak tahu diri gitu. Pernah dengar nggak? Ini kok nggak tahu diri, bang? Gitu nggak kira-kira? Ya, orang yang nggak tahu diri awalnya kenapa? Tidak mengenal diri. Nah, diri itu kan luas banget. Nah, salah satu yang akan kita pelajari hari ini adalah diri kita bagian dari semua pemicu konteks kehidupan itu adanya di dalam software yang namanya jiwa. Oke? Duh, diam-diam gini, ibu-ibu oke ini? Oke, ini kayaknya langsung nyerap gitu ya. Gitu. Iya, lama-lama saya ngomong sendiri ini ya. Dapat ya? Karena maaf banget nih, di dalam pendidikan tradisi Islam di Indonesia itu hal-hal pemahaman ini tuh tidak diperkenalkan sejak dini, Bu. Maka anak langsung disuruh udah sholat atau belum, puasa atau enggak. Tapi orang tua tuh rada-rada nggak peduli juga ini jiwanya anak tuh tenang nggak. Dia lebih memikirkan yang penting dia rajin sholat 5 waktu, mau jiwanya tenang atau nggak peduli gitu. Impactnya tuh kadang-kadang nggak menjadi tujuan dan sasaran. Kenapa? Karena yang udah mindset masuknya itu adalah sholat 5 waktu, rajin ke masjid, hataman, religius gitu. Padahal Bu, maaf ya, orang yang religius jiwanya belum tentu tenang. Belum tentu. Orang yang rajin sholat belum tentu jiwanya damai. Belum tentu. Sok saya mau nanya, mungkin nggak ada orang rajin sholat tapi korupsi? Bisa nggak? Saya nanyanya bisa bukan banyak. Ada bisa nggak bisa udah gitu. Nah, yang bahaya abis ngomong banyak mikirnya orang lain lagi bisa, oh dia banget gitu. Nah, pokoknya kalau pelajaran mikirnya orang lain itu ciri-ciri sakit jiwa gitu. Karena kalau orang sakit jiwa pasti mikirnya orang lain aja. Enggak lah, enggak. Cuman karena kadang, maaf ya,
Orang ngelihat di TV koruptor benci banget, dasar ya begini. Jadi ngejudge, menghina. Pertanyaannya, yang ngomong aku bersih, aku nggak korupsi, kenapa coba? Belum dapat kesempatan, itu aja. Loh, betul nggak? Urusannya kan bukan masalah korupsi atau tidaknya, tetapi jangan-jangan ketika kita melecehkan, merendahkan dan seterusnya, ya memang jangan diikutin sih. Tapi juga kita jangan juga ngejudge dan jangan juga ngerasa lebih baik gitu maksudnya. Sip ya? Karena nanti kita akan ngerti juga bahwa oh, semua ini dipengaruhi oleh konteks yang namanya jiwa. Makanya ibu-ibu perlu digarisbawahi, agama adalah jembatan membawa jiwa kita menyatu dengan Allah gitu. Itu garis bawahnya. Agama adalah jembatan, bukan tujuan, bukan goals, tapi bridge-nya. Nah sekarang yang menarik, sibuk di jembatan gak nyampe-nyampe gitu. Iya. Lah sekarang beda agama saling mengkafirkan, betul nggak? Kafir. Oh itu neraka, kayak pada udah aja gitu. Menerakakan orang lain, merasa dirinya paling surga gitu. Nggak usah jauh-jauh beda agama, seagama aja. Yang gini sama yang gini atahiyatnya berantem, salah. Iya, ngerasa bener lagi. Allahu Akbar begitu ruku, mas kurang 2 derajat rukunya, 2 derajat diributin. Terus dalihnya emang di awal sekedar mengingatkan, saya banget ya, nggak asik gitu. Kenapa? Karena itu semua konteksnya datang dari mana? Datang dari pengendalian jiwa. Jelas ya? Jadi saya selalu menggarisbawahi, kalau pakai kalimat Quran itu di surat 91 6 sampai 10 ada kalimat gini. Dan jiwa serta penyempurnaannya. Jadi kita tuh sekarang lagi melakukan pertumbuhan jiwa. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. That's your choice. Hidup ini adalah pilihan. Dan gak usah rese sama pilihan orang lain. Karena setiap kita punya hak untuk memilih. Saat kita nggak terlalu sibuk sama orang lain, nggak rese sama keyakinan orang lain, nah jiwa mulai rada sembuh. Berarti kalau kita mau kembali kepada Rob, contoh lagi ya, satu lagi. Bu maaf ya, orang mungkin tiap hari baca Anas, tapi kadang-kadang nggak ngerti bedanya mana Rob, mana Malik, mana Ilah. Contoh. Waktu sholat subuh, biasanya sholat subuh nih Anas kan pasti rata-rata lah. Allahu Akbar. Kul a'udzu birabbinas Rob, Tuhan. Malikinas, Malik, Tuhan. Ilahinas, Ilah, Tuhan. Tiga-tiganya Tuhan, betul nggak? Tapi ada Rob, ada Malik, ada Ilah, betul? Nah saya rata-rata nanya sama orang yang sering baca Anas, saya nanya, apa sih bedanya Rob, Malik, Ilah? Jawabannya bagus. Wallahu alam bisawab, bedanya. Udah yang penting baca, mau ngerti mau nggak peduli gitu. Ya. Akhirnya salah alamat. Doa itu kan ada yang Allahumma, betul? Tapi ada yang Robbik Firli, Robbana, betul nggak? Iya. Terus saya nanya lagi, apa bedanya doa yang Allahumma dan Robbana? Nggak tahu. Jadi nanti kita akan menyadari, Bu, satu ya, pembelajaran kita hari ini, sadarilah bahwa setiap kita pasti punya limitasi, itu dulu aja. Oke? Nggak ada yang benar-benar tahu, nggak ada yang benar-benar benar, nggak ada. Semuanya pasti punya limit. Yang bahaya, limitku dipakai menilai orang lain gitu. Sip ya? Sehingga kalau kita sadar limit, sadar diri, tahu diri nanti. Oh, aku nggak akan cepat nyalahin. Kenapa? Karena aku kayaknya nggak tahu aja sih. Nah sekarang nggak tahu, nyalahin. Betul nggak? Makanya kalau udah mulai tahu diri, dia akan jadi orang yang nggak sok tahu. Akhirnya dia mau terus tumbuh belajar. Nah, ini kita pemanasan dulu nggak apa-apa ya? Ya belum mulai. Pemanasan dulu. Habis ini baru mulai. Supaya relate sama ngomong-ngomong pembahasan kemarin, ingat nggak ya? Oh mantap. Oke, kan kemarin kita bahas kurban kan? Iya, ada identity, ada value. Udah saya nggak harus bahas itu lagi ya, kan udah kemarin. Ya nggak apa-apa sih. Nah jadi, yuk
kita supaya semangat tiap bangun pagi. Rob itu artinya mendidik, Bu. Jadi Allah itu pengen mendidik jiwa kita. Berarti kalau Allah pengen mendidik, rata-rata jiwa tidak terdidik. Betul nggak? Berarti hidup ini bahasa gampangnya school of life, sekolah kehidupan, school of soul, sekolah jiwa. Jadi semua orang yang ada di bumi ini semuanya lagi sekolah jiwa, udah gitu. Berarti bumi ini rumah sakit jiwa besar. Betul? Berarti semua penduduk bumi sakit dengan kadarnya masing-masing. Jadi ibu-ibu kalau ketemu orang nyebelin, tenang aja, sesama pasien rawat jalan. Dia lagi belajar, aku lagi belajar. Sehingga kalau memaklumi semua orang punya kapasitas limitasi, kita akan belajar lebih menerima daripada menilai. Dan menerima dan lebih menerima daripada menilai itu nggak bisa kalau tidak dilatih. Ya, jadi kata pertamanya hidup itu pendidikan, tarbiyah kalau pakai bahasa Arabnya. Rob itu ngedidik terus. Jadi ibu-ibu kalau datang kesulitan ingat, aduh aku lagi di Rob, didik Allah lagi ngerob aku melalui orang nyebelin ini. Oke? Sehingga maaf ya, saya selalu ulang-ulang, nggak ada orang yang jadi sabar karena rajin ikut pengajian, nggak ada, Bu. Iya, kadang suka, iya aku udah pengajian, aku kayaknya solehah deh. Ih, belum. Solehah dari mana? Solehah itu kalau jiwanya mulai bertumbuh, bukan karena pengajiannya. Jadi mau one day one juice, mau ngaji tiap hari, pagi, petang, siang, kajiannya beda-beda, orangnya itu lagi gitu, cuman beda nama. Itu belum mendukung konteks pertumbuhan jiwa. Karena kenapa? Pertumbuhan jiwa ada pada pelajaran hidup. Oke? Jadi kenapa pelajaran tertinggi dalam hidup namanya pengalaman. Pengalaman, karena aku sudah mengalami. Berarti kalau sudah mengalami, udah pengalaman, aku sudah tidak pinjam telinga orang lain, mata orang lain, lidah orang lain, aku sudah bersaksi. Itulah Islam. Makanya kenapa nomor satu dalam tradisi rukun Islam nggak ada aku percaya kepada Allah, nggak ada, tapi aku bersaksi. Makanya saya pinjam dari leluhur Sunda, Bu. Leluhur Sunda tuh ngomong gini, semua apapun yang keluar dari mulut orang lain dan dari di luar diri kamu, semuanya disebut dangiang. Pernah dengar dangiang nggak? Kata ke kitanya semuanya dongeng. Dongeng itu adalah narasi. Narasi itu nyata nggak? Belum tentu. Tapi kita menganggap narasi ini nyata. Oke? Itulah kenapa makhluk yang salah satu konteks di mana yang paling tinggi tingkat evolusinya namanya manusia, kita diberikan akal oleh Allah. Diberikan apa? Karena kalau akalnya nggak dipakai, dongeng dipercaya lagi. Menurut katanya pokoknya, menurut dia aku tuh dosa. Menurut dia aku tuh Jangan lupa loh, Bu. Semua yang nyampe ke kita itu gagasan orang lain, jangan diiyahin. Ibu sekarang agak kejelekan ya. Ya udah aja kata dia. Dia yang memiliki opini, betul nggak? Kenapa kita harus sakit hati? Kenapa kita sakit hati? Karena kita membuka pintu untuk menerima tanpa filter. Akhirnya semua informasi dimasukin, akhirnya nggak sadar jiwanya banyak sampah, Bu. Urusan rumah tangga orang lain ada di sini, gosip-gosip ada di sini, gitu ya.
Terus deh, tiap hari semua masuk. Akhirnya tanpa sadar jiwa kita banyak sampah. Oke? Makanya dalam perspektif tasawuf ada kata-kata tazkiyatun nafs. Tazkiyah itu artinya membersihkan jiwa. Kalau mandi bersihin badan, kalau wudhu membersihkan jiwa. Jadi kalau sholat urusan badan, urusan jiwa. Dua-duanya kan ada gerakannya. Betul nggak? Sehingga kalau orang sibuk di gerakannya aja, jiwanya jadi nggak tumbuh. Makanya jangan heran sholat rajin, gosip jalan. Sholat rajin, korupsi jalan. Kenapa? Karena ibadahnya, ritualnya tidak menumbuhkan jiwa. Oke Bu? Clear ya? Nanti jadi ngerti, oh ya Allah, kenapa aku tuh perlu sholat, kenapa aku tuh perlu puasa. Sebetulnya bukan harus, karena sarana-sarana itu yang sudah dibikin dalam tradisi Islam untuk membuat jiwa kita semakin bertumbuh. Jadi sholatnya itu bukan karena paksaan, bukan, tapi karena I need it. Bu, beda nggak orang melakukan karena harus, didorong ketakutan, sama aku perlu? Beda nggak? Beda. Ibu-ibu datang ke sini harus atau perlu? Perlu apa? Oh, belajar sih. Ya, keperluan macam-macam ya. Paham ya? Maka kita bisa duduk dengan santai, relax, happy. Kenapa? Nggak ada kepentingan, nggak ada intensi gitu. Karena datang ke sininya bukan dipaksa. So, kalau ibu-ibu dipaksa ngaji, datang dengan terpaksa, datang sih, tapi nggak enjoy gitu inti. Nah, di pendidikan agama sekarang, pendekatan-pendekatan ini nggak dipakai. Yang dipakai, kalau kamu nggak sholat, neraka. Mungkin untuk level-level TKSD oke lah. Tapi kalau sekarang kita melakukan karena takut, berarti sholatnya aja jiwanya nggak kebuka gitu loh Bu, Pak. Jiwanya tuh nggak open gitu, nggak kebuka dalam artian, waduh, oh, gimana mau jiwa kebuka ya lagi sholat Allahu Akbar, rokaat 2, rokaat 3 ya, rokaat aja lupa. Betul nggak? Sekarang saya tanya, kalau orang lupa, kira-kira serius nggak? Enggak. Berarti kalau yang sering lupa, sholatnya serius nggak? Enggak. Sholatnya kepaksa. Sok, saya mau nanya, ibu-ibu kalau habis sholat nanti zuhur, Assalamualaikum, habis sholat lega nggak kira-kira? Iya, berarti waktu sholatnya berat banget. Gitu. Lo betul nggak? Artinya, maksud saya, yuk kita mulai belajar melakukan ini semua bukan karena keharusan, tapi panggilan jiwa. Bu, tidak ada tenaga yang lebih dahsyat ketika itu datang dari panggilan jiwamu. Nggak ada lagi aja. Wah, udah strong aja udah. Karena at some point ketika yang memanggilnya jiwa kita, udah nggak ada lagi keraguan gimana, karena kenapa? Ini panggilan jiwaku. Maka maaf ya, azan itu kan bukan panggilan sholat sebenarnya, memanggil jiwa. Jadi sholatnya itu terpanggil. So, kita jujur-jujuran, ibu-ibu sholat terpanggil atau rada-rada kepaksa? Yang mana? Ya, rada kepaksa. Bu, saya pernah survei ya, ini mah fakta nih. Saya nanya 900 orang tentang sholat. Saya tanya, sholat itu nyaman, terpanggil, atau kepaksa? 80%-nya ngomong kepaksa. Iya, kalau jujur. Jadi nanti kita lihat aja respon ketika azan begitu. Allah kan, ya udahlah kelihatan lah begitu. Ya gitu. Udah asar lagi gitu. Ya, paham ya? Sip ya? Nah, jadi di pembukaan ini at least kita menyadari bahwa kita perlu banget mengenal jiwa. Dah. Saya ulangi lagi. Man arafah nafs, jiwa, fakot arafah rob. Kalau kamu kenal jiwamu, kamu akan selaras dengan Allah.
Berarti keselarasan diri kita dengan semesta dan Tuhan tergantung kita memanage jiwa. Berarti manajemen jiwa perlu nggak, Bu? Oh, perlu banget. Berarti semua tatanan ritual adalah hal untuk melakukan manajemen jiwa. Karena maaf ya, orang puasa nyari pahala, jiwanya nggak di apa-apain. Yang penting pahala aja. Orang sholat tahajud terutama, kenapa coba orang tahajud sekarang? Banyak alasannya. Satu, pengen proyeknya sukses. Udah. Berarti kan ada intention, betul nggak? Meskipun mau tahajud pengen proyeknya sukses, boleh nggak? Boleh-boleh aja sih. Tetapi saat interkoneksi kita dengan ritual keseharian tidak melibatkan jiwa, maka kita hanya stop di wilayah ritual, titik. Taat tapi tidak menyatu dengan Tuhan. Sibuk ngomongin nama Allah tapi tidak menyatu dengan Allah gitu. Nah, maka batasan connectivity antara kita dengan Allah itu tergantung dari kualitas jiwa. Oke? Oke ini? Ya. Konteksnya agak keluar. Ya. Kalau cucu-cucu itu kan teman-teman saya itu kan selalu mengajarkan sholat. Ya. Yang ini umur yang 5 tahunan gitu ya. Ya. Terus nanti enggak masuk neraka ya kan? Ya. Nah, terus teman saya cucunya pintar, dia bilang, emang neraka itu apa, Oma? Nah, pusing omanya ya. Dan kamu kan tolong ajarin gimana menjelaskannya. Kenapa lu paksa? Kalau saya bilang, kenapa terus lu paksain gitu? Kalau gue sih enggak, gue nggak pernah maksain, jadi gue harus nerangin, bingung. Iya. Ya. Nah, Bu, ini case yang nyata sekarang. Berarti pendekatan harus takut neraka udah mulai nggak terlalu relevan di edisi generasi sekarang. Iya. Kenapa coba? Saya mau nanya dulu. Belok dikit ya. Satu, Bu. Arus informasi hari ini sama zamannya baby boomers itu jauh drastis beda. Dulu kalimatnya, dulu nih ya, menimba ilmu. Pernah dengar nggak? Berarti kalau menimba ilmu, ilmunya di bawah banget. Ditimba. Berarti dulu alat kita untuk menyatu dengan pengetahuan jauh nggak? Banget. Sekarang bukan ilmu ditimba, tapi hujan badai pengetahuan. Kalau dulu kekurangan, sekarang justru malah kelebihan. Makanya jadi overload information. Nah, saya garis bawahi dulu ya, ini juga jadi pelajaran. Maka Bu, kata kunci, salah satu kata kunci dalam hidup itu adalah pilihan. Contoh, jangan salah Bu, orang bisa menderita karena pilihannya dikit. Ya itu lagi, bisa menderita. Tapi di satu sisi orang kebanyakan pilihan juga pusing Bu, pusing loh. Jadi over ini nanti disebut sebagai choice paralysis. Ketika pilihan melebihi dari seharusnya, maka saking banyaknya jadi pusing. Contoh aja, ibu-ibu kalau diundang ke resepsi nikahan, pilihan makanannya cuma ada 2 menu, langsung pelit banget sih nih yang undang gitu. Cuma 2. Ya udah. Tapi di resepsi ini makannya ada 100. Pusing juga, mulai dari mana ya? Ini oke, ini oke, ini oke. Akhirnya kehabisan waktu milih tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Betul nggak? Sehingga gap generation itu terjadi karena sekarang pilihannya semakin banyak, waktu memilihnya semakin instan. Berarti pertanyaannya antara nenek, orang tua sama cucu, tiga-tiganya harus adaptasi berubah nggak kira-kira? Sementara kebanyakan pengen anak sama cucunya doang yang berubah, ininya kagak gitu. Iya. Tapi memang alamnya begitu sih Bu, maaf ya. Kira-kira usia udah 50-60 ke atas emang susah berubah sih. Udah aja. Bukan nggak bisa, tapi susah. Kenapa? Jiwanya udah rada-rada mengerak gitu. Gitu. Iya. Berarti semuanya penting untuk bagaimana membuat jiwa kita ini, nanti pakai bahasanya dinamis. Oke? Clear ya?
Makanya saya happy banget ibu-ibu. Ini kan 40-an ada 50-an. Ya, sweet 70 ya. Kebayang nggak sweet 70 masih belajar ini gini tuh semangat, itu top banget loh. Tepuk tangan lu dong. Lah kebayang nggak umur 17 17 salah. Umur 70 masih pengen tahu mahiyat, masih pengen tahu mawujud, masih pengen tahu wahdatul wujud, kan top banget. Bukan saking bodohnya sih, saking pengen berubah. Betul nggak? Kenapa pengen berubah coba? Saking menderita sebenarnya. Oh iya, Bu jangan lupa ya, tidak ada orang berubah karena idenya, hanya loh ya, tidak ada orang berubah karena idenya, tapi perubahan rata-rata datang dari karena penderitaan yang harus dia berubah. Didorong oleh itu. Orang idenya banyak, kalau nyaman nggak berubah, Bu. Meskipun idenya nggak ada, tapi nggak nyaman, dia mau berubah pasti. Gitu. Oke ya, keren lah pokoknya, top Bu. Dan community yang semangat gini tuh, wah, itu tuh perlu sangat appreciate banget gitu. Kenapa? Karena hari ini bahasa komunikasi antara boomers, X, Y, Z beda-beda semua. Bahasanya juga beda. Yang lucu, di rumah nggak saling komunikasi masalahnya. Jadi perlu third party gitu. Si Z ngobrol sama orang ini atau kelompok ini, si orang tuh ngobrol sama ini. Ini yang menerjemahkan. Karena di rumah diam-diaman. Serius Bu, ini terjadi loh. Makanya sekarang disebut parental alienated namanya. Tapi itu kita nggak bahas itu sih hari ini ya. Nah, tapi itu FYI, for your information aja gitu. Nah nanti kita akan ngerti pertanyaan tadi gitu. Oke Bu, sip ya. Berarti memanage jiwa, manajemen seumur hidup nggak? Jadi jangan punya mindset, udahlah aku tuh udah gini, yang penting nanti anak-anakku aja bahagia. Lah nggak bisa. Aku nggak apa-apa gini aja, nanti yang penting anak cucu bahagia. Nggak bisa, nggak mungkin anaknya bahagia kalau orang tuanya bete. Nggak bisa. Karena sekali lagi, tanggung jawab tertinggi dalam hidup bukan sama siapapun, even itu orang yang kita cintai, tapi sama diri kita. Pun tidak pernah ada yang mencintai kita sebaik kita mencintai diri sendiri. Titik. Jadi nanti kita paham bahwa life is all about my life is my making. Titik. Hidupku tergantung pilihanku. Karena ya kalau mau ngomongin agak-agak ujung-ujung nih, mau ngomong baru akad tuh kita sehidup semati, pret banget lah gitu. Lu mati-mati aja, gua nggak mau ikut, kan gitu nanti ujung-ujungnya sendiri-sendiri juga gitu. Betul nggak? Itu kan bahasa-bahasa lagi di hijack sama hormon aja sih gitu. Karena pada akhirnya kita semua akan bertanggung jawab masing-masing, nggak Bu? Masih begitu. Sehidup semati itu lu mati, gua lu mati itu. Iya bisa sih. Ya, sip ya. Oke, bismillah ya. Kita mulai, bismillah. Nah, supaya nanti kita ngerti gitu Bu, bahwa sholat itu kaitan sama jiwa. Kurban tuh jiwa. Umroh jiwa. Haji jiwa. Gitu loh. Interkoneksinya tuh ke soul gitu. Karena kalau sholat tanpa jiwa jadi olahraga. Haji tanpa jiwa pariwisata. Puasa tanpa jiwa diet. Ya udah puasa nggak kurus-kurus lagi. Ya. Berarti segala bentuk ritual yang akan jadi ibadah kalau jiwanya ditempelin di situ gitu. Ya. Clear ya? Oke. Nah, sekarang kita perlu ngerti dulu mekanismenya, Bu. Udah kita agak dalam dikit nggak apa-apa ya? Pelan-pelan. Karena kalau kan ada tipikal yang cuman scuba diving di atas-atas aja tuh. Nah kita nyelam beneran nih. Iya. Karena makin ngap, makin ke dalam, makin nemu. Bu, nggak ada mutiara di atas-atas, nggak ada Bu. Mutiara itu selalu ada di dasar. Makanya saya selalu ngomong, wah kan saya banyak Bu, saya pernah diundang, Kang, kita pengajian udah 26 tahun, bus, aku tahu. Ya udah ibu-ibu kita belajar dari TK ya. Iya, begitu diajarin ke TK lupa Bu. Kenapa? Rata-rata ngaji main bahasa langit terus, lupa membumi gitu.
Jadi kita sekarang lagi back to basic gitu, nggak apa-apa ya? Oke. Karena kalau fundamentalnya oke, semuanya oke. Ntar ini kenapa mati ya? Ntar Bu, cek. Teman-teman online, saya masih oke kah? Oh udah aman. Oh tadi nge-lag sedikit, ya. Oke. Bu, kita belajar dimensi ya. Ya, kita ngomongin dulu yang namanya dimensi. Bukan demensia, bukan, beda. Dimensi. Oke. Setidaknya ada dua dulu nih. Dimensi yang tertangkap oleh panca indera itu namanya fisik. Yang kedua, dimensi yang tidak tertangkap oleh panca indera namanya non fisik. Oke? Nah, saya pinjam bahasa Qur'annya nih di surat 57 ayat 3. Huwal awal wal akhir, dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zohir, dialah yang batin. Jadi kalau ada kita ngelihat panca indera namanya zohir. Tapi melampaui panca indera namanya batin. Nah, kenapa di Al-Baqarah awal langsung ngegas ngomongin ini? Openingnya Quran. Di surat 1 itu kan Al-Fatihah ya Bu. Masuk ke Al-Baqarah langsung alif lam mim zalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin. Saya nanya, takwa itu urusan zohir atau batin? Takwa urusan fisik atau non fisik? Gini. Ibu ngelihat orang lagi duduk, bisa tahu nggak dia takwa atau enggak? Kenapa? Karena takwa urusannya bukan tampakan panca indera, betul? Tapi takwa kaitannya dengan perilaku atau value. Punten, mohon maaf ya. Pakai gamis, pakai kopiah. Set apa? Bisa ini jadi samaran nggak? Maling mah maling aja. Betul nggak? Berarti urusan dia maling, berbuat baik, berbuat jahat, urusan zohirnya, urusan batinnya. Asik, mantap. Maka sebaik-baik pakaian adalah pakaian takwa gitu. Oke? Nah, dalam konteks di Al-Baqarah tadi langsung bilang alladzina, siapa orang yang takwa? Alladzina yu'minuna bil goib. Dia yang beriman kepada yang goib. Dia yang beriman bahwa ada dimensi selain dimensi yang ada ditembus oleh panca indera. Jadi goib itu artinya hidden, tersembunyi. Makanya hidden, nanti bahasanya jadi jan, nanti jadi jin. Nanti satu akar kata juga dengan jannah, nanti diartikan jadi surga. Berarti itu adalah something hidden. Itu dulu aja udah. Contoh, sejak kapan kita bisa tahu perasaan orang lain? Betul Bu? Nggak tahu loh. Berarti perasaan tertampak atau tersembunyi? Berarti perasaan orang itu goib buat aku. Oke? Ibu-ibu punya perasaan nggak? Punya dong. Saya bisa ngelihat nggak? Berarti perasaan hidden nggak? Berarti hidden itu goib nggak? Berarti ibu-ibu makhluk? Nah gitu. Awas nih, goib itu jangan mikir-mikir uka-uka lah, suster ngesot lah. Bukan. Nggak ada urusannya. Tetapi something hidden, sesuatu yang tidak tampak, sesuatu yang quote and quote tersembunyi. Berarti pertanyaannya, yang kelihatan sama yang nggak kelihatan lebih banyak mana? Iya dong. Ibu pernah ngelihat jantungnya sendiri nggak? Usus? Sel-selnya? Enggak. Otaknya? Enggak. Apalagi
Paham ya? Berarti sesuatu yang hidden itu pasti lebih besar daripada sesuatu yang tampak. Jadi maksud saya, jangan tertipu asal tampak langsung menilai gitu maksudnya. Lihat gini, set, pakai kalung tanda salib nih, ke neraka nih kayaknya. Jangan, Bu. Misalnya, karena kita udah punya mental image tentang simbol menjadi sesuatu penilaian. Betul nggak? Belum tentu loh orang pakai bulan bintang soleh, pakai salib nggak soleh, kita nggak tahu loh. Sip ya? Berarti kita ngerti dulu nih, ada sesuatu yang zohir, ada sesuatu yang batin. Kalau pakai persentase, berapa persen banding berapa persen? Ini 1%, ini 99%. Clear ya? Berarti penilaian kita sama siapapun, ingat kadarnya cuma 1%. Dengan perbandingan ini, simply Bu, tidak punya kekuasaan kita untuk menilai orang lain. Terlalu banyak yang kita nggak tahu. Oke, sampai sini? Clear ya? Maka salah satu orang yang jiwanya lumayan rada udah sembuh, jarang menilai orang lain, lumayan itu. Less judgment namanya. Kenapa? Too much information yang aku nggak tahu. Apalagi mengada-ngada, ngarang-ngarang, baru ngelihat, langsung dikarang di sini. Kayaknya dia tuh gini. Langsung asumsinya dipakai sendiri. Jadi ngelihat sendiri, ngarang sendiri, bete sendiri gitu. Oke Bu? Oke sampai sini? Paham ya? Dah. Kita pelan-pelan tapi oke ya, nggak apa-apa ya. Yang penting get the point gitu. Nah, berarti ada something yang zohir, ada sesuatu yang zohir, ada sesuatu yang batin. Nah sekarang saya tanya, berarti kalau kita tadi sepakat bahwa yang zohir itu lebih sedikit, berarti bagian hidup kita, aku, itu lebih banyak batinnya, lebih banyak zohirnya? Batin. Maka konteksnya sesuatu yang zohir itu sering disebut materi. Materi itu menjadi sebuah jasmania, nanti sering disebut yang namanya jasad. Maka nggak ada pertanyaan, bu, jiwanya berapa kilo? Nggak ada. Betul nggak? Berarti gramasi, kilogram itu hanya wilayah zohir, hanya wilayah jasad. Berarti dia punya yang namanya berat, massa, gramasi. Oke? Nah, sekarang kalau orang hidupnya berat banget, jangan-jangan terlalu materialistik gitu aja udah. Kenapa? Jangan lupa, kita ini adalah batin yang sedang dikasih kemasan jasad. Yang aslinya kita tuh bukan jasad ini, bukan. Menurut perspektif ini. Makanya batiniah kita sering disebut fitrah. Jadi kalau disuruh kembali ke fitrah, maksudnya kembali ke batinmu. Back to your origin. Karena kenapa? Kamu adalah batin yang sedang menjadi manusia. Makanya disebut innalillahi. Semua berasal dari Allah. Jadi ini bocoran sedikit ya ibu-ibu ya. Kita adalah makhluk langit yang lagi main di bumi. Udah gitu aja. Karena esensi kita ini adalah batinnya, langitnya. Cuman sekarang lagi terperangkap aja di tubuh manusia sebentar. Yang lagi menjalankan peran di sini gitu. Lagi sekolah sih tepatnya. Kenapa? Inilah sekolah terbaik dalam kehidupan, namanya sekolah jiwa tuh ya di sini. Makanya dikasih tempat nih, casing. Ibu-ibu maaf ya, yang pengen sekolah ke bumi banyak banget. Cuman nggak kebagian wadah. Ini yang udah dapat wadah, dikasih sekolah, ngeluh lagi, aneh sih sebenarnya. Yang ngantri tuh banyak banget loh.
Makanya nanti di Quran disebut nikmat Tuhan kamu mana yang kamu dustakan. Udah dikasih wadahnya, dikasih kurikulumnya, ngeluh lagi. Kalau kita ngerti bahwa yang gak kebagian tempat untuk masuk ke sekolah ini adalah banyak banget, kita akan bersyukur dalam hidup gitu loh, Bu. Awas ya, bersyukur tuh bukan kamu tuh harus syukur karena lihat tetangga makannya cuma nasi, kita udah pakai McD gitu. Itu mah bukan syukur, namanya menghina ya. Oke Bu, aduh diem gini. Oke, ini paham ya? Jadi ibu-ibu ini makhluk apa sebenarnya? Langit. Nah gitu. Tapi yang ngerti ini banyak atau dikit? Dikit. Jadi pulang dari sini nggak usah aneh-aneh. Begitu ketemu teman arisan, tahu nggak? Aku tuh sebenarnya kan dari langit. Nggak usah, udah biasa aja. Jangan aneh-aneh ya. Iya, aku tuh kan sebenarnya dari langit. Cuman lagi arisan aja bentar kesini gitu. Jangan ya. Sip ya, supaya kita punya kesadaran bahwa the essential self kita itu bukan tubuh ini. Ingat, tubuh ini expired. Jadi kalau kemarin kan ada Sunda Empire, kalau ini namanya Sunda expired. Nah, ini expired nih. Konteksnya pasti akan mengalami perubahan. Oke Bu? Sip ya? Berarti pertanyaan saya, ada nggak bagian diri kita yang nggak berubah? Ada nggak dimensi diri kita yang nggak berubah? Ih, katanya oke tadi. Kan wilayah ini berubah, wilayah ini enggak. Oke? Nah, ya pelan-pelan nih, supaya nanti Ibu pernah dengar kata-kata la ilaha illallah, pernah nggak? Iya, la ilaha, gitu ya. Tapi kalau nggak ngerti urusan ini, itu cuma jadi bunyi-bunyi aja. Kan ada kalimat ya, kalau orang meninggal dalam la ilaha illallah aman. Pertanyaannya kan bukan masalah nyebut la ilaha illallah, bukan. Tapi jiwanya dia memang hanya memilih Allah gitu. Maka di ending hidup dia la ilaha illallah, bukan pas ending dia langsung la ilaha illallah, bukan, tapi dia melatih setiap saat, maka waktu mati yang dia latih yang akan terjadi gitu kira-kira. Jadi nggak bisa nih di awal-awal pokoknya ilah, di ending udah mau mati la ilah, nggak bisa Bu. Semua proses ending itu datang dari latihan. Oke? Sip ya? Nah, sekarang kita belajar Bu. Apa yang mau kita belajar? Belajar menyelidiki. Menyelidiki, paham ya? Apa ya bahasa padu-padannya ya? Inquiry. Menyelidiki lah ya. Menyelidiki itu mengobserv, mengkontemplasi diri. Nah, kita bedain aja dulu. Karena Bu, saat kita punya banyak waktu menyelidiki diri, hidup kita pasti lebih bahagia. Kenapa? Karena saat menyelidiki, kita akan sangat aman dari menilai. Karena nanti kita ngerti, orang yang tidak atau yang jarang menyelidiki diri, saya langsung straight to the point aja. Dia pasti hidup dikontrol oleh habits atau kebiasaan gitu kira-kira. Paham ya? Kebiasaan yang sudah diulang-ulang menjadi karakter. Karakter menjadi diri kita. Makanya ibu-ibu jangan heran begitu habis pengajian pengennya mah berubah, betul nggak? Tapi susah banget. Kenapa? Karena perubahan itu penting juga untuk melakukan yang namanya konteks di mana kebiasaan yang ikut dirubah, bukan hanya pemikirannya gitu. Contoh. Sampai sini oke, Ibu? Oke? Kalau pakai bahasa-bahasa yang sekarang menyelidiki diri tuh ngaji rasa, ngaji rosok, introspeksi, muhasabah. Muhasabah tuh asal kata dari hisab. Hisab itu menilai artinya. Jadi awas loh, muhasabah tuh bukan acara rame-rame nangis bareng, bukan.
Bukan. Menghisab diri itu I know, saya tahu apa yang perlu saya rubah, itu namanya muhasabah. Jadi Bu maaf ya, kalau kita beres pengajian nggak tahu yang dirubah, berarti kurang sukses pengajiannya. Kenapa? Gimana mau tahu ada yang dirubah, orang pengajiannya ngedongeng mulu. Ini itu, udah pulang, udah aja. Jadi dia nambah dongeng, tapi tidak menambah masuk untuk menyelidiki gitu. Makanya kenapa dari awal saya banyak nanya pertanyaan tanpa sadar, ibu-ibu dari tadi saya ngomong awal, ibu lagi ngobrol sama dirinya sendiri. Karena mau nggak mau Bu, orang yang paling sering kita ajak ngobrol sehari-hari siapa sih? Diri sendiri. Maka self-talkku menentukan kualitas diri. Maka kalau orang sering self-talknya jelek, dikit-dikit jelek, dikit-dikit, kita tuh lagi ngelatih diri jelek gitu loh Bu. Oke? Sip? Ibu merasa dari tadi self-talk nggak? Ngobrol nggak? Sip, mantap. Seenggaknya begitu ibu ngobrol tadi, wah urusan-urusan yang masa depan, masa lalu nggak terlalu kepikiran gitu. Nggak mikirin nanti gimana, aduh ini gimana. Kita hari ini lagi bebas dari masa depan, masa lalu. Kenapa? Karena saya lagi ngajak ngobrol ke dalam, sedikit saya tanya, balik lagi. Lumayan, kalau kita lumayan lama di saat ini, kita lagi membebaskan diri kita dari penderitaan gitu loh. Kan nggak ada yang menderita sekarang. Betul nggak? Kenapa coba? Nggak dipikirin masalahnya. Berarti masalah itu ada kalau dipikirin. Kalau nggak ada nggak? Enggak. Jadi ibu jangan heran kalau orang sekarang dikit-dikit terbang ke Swiss, terbang main. Mereka bukan banyak uang, banyak pikiran, intinya gitu. Jadi liburannya tuh bukan itunya, banyak pikiran gitu. Dia kesana ngomongin healing, tapi nggak diberesin, pulang sama aja. Oke? Sip. Dah. Jadi bu sebenarnya pembahasan di sini nggak ada yang penting sih. Quote and quote ya. Yang paling penting adalah ibu datang mau self talk itu. Soalnya ini bulan depan juga lupa lagi udah. Tapi ibu dapat momen self talk, dapat momen hadir utuh, dapat momen kehangatan, dapat momen penuh cinta di sini, betul nggak? That's the point. Nah hasilnya kalau pulang dari sini dilatih, jiwanya membaik. Kalau nggak dilatih, ya sama aja. Tapi seenggaknya kita punya jeda 1 jam 2 jam ini, at least ibu-ibu jiwanya istirahat. Istirahat dari cemas, istirahat dari khawatir, istirahat dari stres. Oke? Sip? Ibu-ibu lagi ngerasa resting nggak soalnya sekarang? Iya, happy gini, ceria gitu. Kenapa coba? Sisi julid, dengki, iri, dengkinya lagi nggak nyala, masalahnya lagi off, bukan hilang. Nah, beres pengajian, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nyala lagi semuanya. Iya, makanya barusan di pengajian ngomong jangan julid, keluar langsung ngegosip, kamu tahu nggak dia? Balik lagi ke habits gitu. Nah, berarti poinnya adalah semua hasil tergantung latihan. Sip Bu? Makanya disadari nggak kenapa sholat diulang-ulang 17 rakaat? Latihan. Puasa 1 Ramadan penuh? Latihan. Kalau nggak 1 Ramadan, Senin Kemis, latihan. Semua ritual itu sebenarnya latihan. Jiwanya yang dilatih. Ya, dapat ya, clear ya. Pokoknya Bu, at least ibu pulang dari sini lebih gembira dari sebelumnya. Sukses aja udah. Sip. Mau nanti berubah lagi, ya udah aja. Ya. Yang penting saat ini kita liberate sesaat. Bu maaf ya, di era modern momentum liberate ini mahal banget Bu. Aduh Bu, orang tuh hari ini bahkan banyak orang yang nggak punya waktu buat dirinya sendiri. Coba kebayang nggak? Aduh Bu, nggak kemarin aja sih. Saya udah punya pengalaman 1 tahun tuh saya sekitar ada berapa ya? 400 jadwal lah setahun.
researchnya itu sekitar 200-an jadwal gitu. Berarti saya udah bisa ketemu orang 1 tahun bisa ribuan lah. Kebayang nggak Bu? Setiap saya nanya nih sama teman-teman yang seminar, saya tanya gini, teman-teman, siapa orang yang paling berharga dalam hidupmu? Yang jawab dirinya itu cuma 1%. Rata-rata ibunya, bapaknya, anaknya, kembarannya. Meskipun yang jawab pasangan juga dikit sih, nggak jarang ya. Siapa yang paling pasangan? Wah, jarang banget lah udah gitu. Jadi nomor 1 yang paling jarang diri sendiri, yang 2 pasangan. Bu, kebayang nggak? Kalau saya tanya siapa yang paling berharga, yang pop up di pikirannya aja orang lain, berarti dirinya hilang. Ini kalau ditanya satu-satu gitu juga sih kayaknya. Siapa sih yang paling precious? Ini. Lah, kok nggak jawab diri? Baru nyadar loh. Iya ya. Kok saya nggak ngejawab diri saya ya? Salah satu, ini bahasanya gini, alienated itu artinya teralienasi. Salah satu orang yang teralienasi dengan jiwanya, dia lupa untuk caring self, Bu. Nggak sayang sama dirinya. Yang dia rawat orang lain, yang dia peduliin orang lain. Jadi dia sok-sok jadi superhero gitu loh, Bu. Doa aja mendoain orang lain mulu gitu misalnya. Ya dikit-dikit nih lain ke sini. Bu, ada 3 tipikal nih. Level paling rendah namanya egois. Di tengah-tengah namanya altruis. Egois itu baik buat aku, nggak baik buat orang lain, itu egois. Yes ke dalam, no keluar. Orang mau rugi terserah, yang penting gua oke. Nah itu egois. Nah di level 2 namanya altruis. Ini kebalikannya, nggak baik buat aku tapi baik buat orang lain. Jadi yes keluar terus tapi no ke dalam. Tipikal altruis ini sering disebut orang baik, Bu. Ini orang jahat. Yes man. Jadi dia nggak berani bilang enggak, nggak enakan, people pleaser, oke aja pokoknya. Padahal dia lagi membakar dirinya untuk menghangatkan orang lain, kebakar terus gitu. Makanya orang baik selalu lebih menderita daripada orang jahat. Jadi ibu-ibu mending jadi orang baik atau orang jahat? Awas jangan aneh-aneh. Bukan, yang nomor 3 sadar namanya. Kalau sadar dia di titik tengah. Kapan dia ngerasa oke, kapan enggak usah nggak enakan. Tapi timur tuh gitu banget sih. Bu, timur. Mukanya senyum, pagi Pak, ke atasannya. Dalam hatinya, mati aja lu, gitu. Saking sebelnya sama atasannya. Tiap hari ngomong toksik, tiap hari ngomong gak nyaman, tapi gak mau resign, aneh. Gitu Bu, dan it's happening loh. Sekarang, currently happening nih. Nah, jadi kalau kita pandai menguasai jiwa, kita gak terjebak di altruis sama egois, enggak. Karena orang baik rata-rata pengen terlihat baik terus. Jadi bisa jadi pura-pura so baik. Padahal ketekan Bu. So, ibu perhatiin ya di berita-berita. Ketika berita pembunuhan misalnya, tetangganya diajak ngomong, ini, waduh, padahal orangnya tuh baik banget. Dia suatu saat kalau meledak, dia akan melakukan sesuatu yang lebih mengerikan dari orang jahat gitu. Nah sekarang saya tanya, jadi egois, jadi altruis, jadi sadar, itu urusan batiniah kita atau urusan jasmaniah kita? Berarti urusan jiwa nggak kira-kira? Top, mantap. Sip ya? Paham ya? Nah, sekarang kita kenalan nih sama si jiwa. Duh, cuman mau ngomong ini dari tadi tuh Bu. Tapi kalau langsung ke sini nanti puyeng. Kalau saya ngomong, Ibu ada 7 derajat jiwa, amarah, lawamah, mulhamah, pusing. Tapi kalau tahu runtutannya, enak gitu. Sip ya? Bu, ngomong-ngomong ini kita lagi merangkum 7 kitab loh. Ibu kalau mau baca 7 kitab, satu kitabnya 200-300 halaman, harus 7 kali. Wah, pusing Bu. Sip ya? Nah, Ibu berarti egois kalau gitu. Ya, saya suruh belajar terus cerita gitu ya. Nah, ya nggak apa-apa sih, ya udah.
Ya, oke. Nah, kenapa? Jangan lupa Bu, Nabi Muhammad ngomong gini, awaluddin ma'rifatullah, awal kamunya punya din atau anggap aja beragama sekarang, itu kenal dulu sama Allah. Bu maaf ya, dari kecil di pendidikan agama Islam, saya pribadi kalau yang formal nggak ada dikenalin sama Allah Bu. Tiba-tiba langsung disuruh sholat, hafal-hafal bacaan sholat jenazah. Tuh SMP saya ingat banget tuh, SMA, TK, SD sekarang udah belajar tawaf, muter-muter Ka'bah buatan gitu. Ya, betul nggak? Ya nggak salah sih. Tapi kalau dari kecil kita nggak kenal sama pencipta kita, ya kita jadi sibuk muter-muter doang gitu. Ya nggak salah juga. Tapi jadi menghilangkan esensi awaluddin ma'rifatullahnya gitu. Ya. Nah, sekarang saya mau pakai analogi sederhana. Gini. Di dalam tradisi Islam, Allah itu disebut sebagai sang sumber. Source. Sumber. Nanti di tradisi lain kalau namanya beda, udah nggak usah rese, udah aja. Karena nanti ada yang bilang sang hyang, pangeran, dewa, terserah. Itu cuman penamaan, ada sang sumber. Ini ada orang cuman beda AL, AH sama AL, OH, Allah dan Allah bisa berantem. Ya. Jadi kita ngelihat perspektif dalamnya nih. Makanya innalillah. Berarti kalau innalillah semua berasal dari Nah, sampai sini oke? Sip. Berarti semua keberadaan ini sumbernya satu. Nih. Ibu ngelihat coret-coret banyak nggak? Banyak ini? Sumbernya dari mana? Dari sini. Enggak, dari spidol. Spidol yang sama akan menciptakan ribuan coretan. Paham? Nah, ini saya mau ngomongin dimensi nih. Bagi dua ya, ibu-ibu ya. Ada dimensi resolusi tinggi, ada dimensi resolusi rendah. Ibu motret pakai Nokia jadul, bunganya, patungnya sama pakai iPhone terbaru, tingkat ketajamannya beda nggak kira-kira? Padahal patungnya sama nggak kira-kira? Jadi nanti ngerti Bu, pohonnya tetap pohon yang sama, burung terbangnya tetap burung terbang yang sama, gunungnya tetap gunung yang sama, tapi resolusinya lebih tinggi. Ngelihat gunung itu udah menggunakan kesadaran terbaik, kita bisa nangis dan bersyukur loh. Kita bisa menyatu dengan itu. Dua orang ngelihat gunung yang sama, yang satu pakai resolusi tinggi, yang satu pakai resolusi rendah. Yang satu cuma ngelihat, oh itu gunung, tapi yang satu dia punya different kind of point of view gitu. Paham Bu? Oke? Nah, begitu juga jiwa. Kalau jiwanya di resolusi rendah, yang dia lihat begitu datang, tasnya merek apa ya? Nah udah rendah aja. Nih bajunya merek apa nih? Yang dia lihat tampilan, sosok, bentuk, itu resolusi rendah. Tapi ketika ngelihat siapapun, oh dia dan saya sumbernya sama. Karena di dalam dia dan di dalam saya sumbernya itu juga. Mau dia manggilnya A, mau aku manggilnya B, kita sama satu sumber. Disepakati sumber yang sama itu disebut sesama manusia. Paham Bu? Sekarang saya mau nanya, kalau orang di resolusi tinggi ngelihat sumber yang sama, kira-kira akan banyak pertentangan, perdebatan dan berantem nggak kira-kira? Kenapa? Karena dia ngelihat sumber dan dia tidak terlalu sibuk dengan perbedaan. Dia melihat persamaannya. Sip. Nah,
Di resolusi rendah yang disibukin bedanya. Dia gitu, aku gini. Dia makin berjarak tuh, berjarak. Maka orang di resolusi rendah, maaf nih, dia akan sibuk dengan tulisannya, tapi dia lupa bahwa semua tulisan datang dari spidol yang sama. Paham Bu? Sip ya? Jadi manusia resolusi tinggi dengan jiwa yang resolusinya tinggi, dia akan ngelihat siapapun, mau dia pakai salib kek, mau dia pakai daster kek, mau dia pakai terserah, yang aku lihat manusianya. Tapi resolusi rendah yang aku lihat identitasnya, dasar orang anaknya, udah anak bapaknya dibawa-bawa gitu. Bu, kenapa sih kita perlu untuk memaafkan? Saat kita tidak memaafkan, kita akan makin sempit hidupnya, Bu. Contoh, kalau orang lagi berantem, dia pengen pasti add on plus one. Itu salah satu rumus. Contohnya gini, dia ngomong satu binatang, pengen ngebalas satu kebun binatang, gitu loh. Betul nggak? Iya. Makin sempit nggak? Makin. Dia ngebalas lagi, dibalas lagi. Nanti kita akan sibuk sama sesuatu yang gak relevan. Jadi benci sama bapaknya, dasar anaknya, bapaknya dibawa-bawa. Betul nggak? Gak puas sama bapaknya, dasar orang Bandung, sebandung orang Bandung kayak gini, sebandung dibawa-bawa. Coba, orang Bandung tuh ya, gitulah. Dia mengeneral semua orang Bandung gara-gara dia benci sama orang yang emang lahirnya di Bandung. Jadi lebih sempitnya hidupnya. Sekolahnya di ITB lagi, ITB dibenci-benci. Anak ITB itu ya, si ITB dibenci, Bu. Pusing pasti gitu. Betul nggak? Maka orang-orang yang di resolusi rendah pasti sempit hidupnya. Kenapa? Dia tidak melihat oneness-nya, kesatuannya, tapi dia melihat partikelnya gitu. Oke, sampai sini? Clear? Nah, cuman 98% yang kita udah latih keseharian karena kita terlalu aktif menggunakan panca indera, jadi secara otomatis 0,5 nanosecond begitu ngelihat langsung menilai. 0,5 nanosecond loh, langsung. Iya serius, Bu. So, ibu-ibu rasain nih, lagi jalan ke mall, lagi pengajian, lagi arisan, begitu ngelihat ada orang, atasannya biru, bawahnya putih, ininya kuning, langsung ini pelangi mau kemana ya gitu. Ini bendera mau digerek kemana ya gitu. Itu tuh kejulidan itu tuh mendarah daging gitu loh. Refleks. Jadi pasti yang dilihatnya yang jeleknya dulu gitu. Kulitnya gini, nilai gitu. Dan itu tanpa disadari. Oke, Bu? Sip ya? Nah, maka dari pemahaman ini, kalau orang ngelihat spidolnya, kalau orang ngelihat sumbernya, kalau orang ngelihat semua sumbernya satu, dia levelnya namanya tauhid. Pernah dengar kata tauhid nggak? Tauhid itu dasar kata dari ahad. Ahad itu artinya esa. Esa itu artinya bukan menyatu. Ini beda. Berarti kalau kita melihat dengan ketauhidan, dia menyatu dengan sumber, aku menyatu dengan sumber, nggak ada problem lagi gitu loh, Bu. Paham ini? Mantap. Oh, Bu. Kalau sama yang cerdas-cerdas ngobrol enaknya cepet paham gitu. Dia tinggi IQ, top lah, jelas. Oh, saya. Ya. Banyak kita ketemu beberapa orang ya, bukan hanya orang Muslim ya. Ya. Muslim juga. Mereka beranggapan kalau kita beda agama itu Tuhannya beda. Tuhannya beda, iya. Nah, makanya yang diajarin perbedaan terus, betul nggak? Ya nggak apa-apa juga. Dan kita semua produk di situ gitu loh, Bu. Nah,
Yang mau membedakan dan menumbuhkan kita mau di level resolusi rendah atau tinggi, kemauan kita masing-masing. Paham ya? Makanya founding father kita kan keren banget. Kenapa nomor satunya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berarti ngomongin sifat, bukan ngomongin nama Tuhannya. Berarti sifat Tuhan yang gak pernah terpisah, semua kita menyatu dengan Dia, gitu loh Bu. Keren banget, top banget. Ya tiap upacara Pancasila bunyi doang masalahnya. Ya tapi nggak apa-apa juga sih. Saya kan juga semuanya pilihan. Berarti apa coba sekarang kalau boleh saya tanya? Aplikasi la ilaha illallah apa coba Bu? La ilah, tidak ada ilah, tidak ada atribut, tidak ada sesuatu kecuali Allah itu sendiri. Contoh, identitas atribut bukan? Merek tas, garis keturunan, jabatan, gelar. Jadi saya sudah tidak la ilah, la bukan namanya, la bukan gelarnya, la bukan statusnya, la. Aku hanya melihat Allah di situ. Damai nggak Bu kalau gitu? Tapi yang ngerti ini kan 1% aja, nggak apa-apa. Tadi Ibu bilang, lah Bu, satu pakai merah, satu pakai putih, beda warna, bisa berantem. Kalau lagi pemilu sih, bisa berantem. Betul nggak? Berarti kata kuncinya, sorry to say, saat kita sibuk dengan ilah, tapi jangan-jangan lupa sama Allahnya gitu loh. Sip? Makanya kita disuruh rahmatan lil muslimin atau lil alamin? Alamin. Sekarang saya tanya, ya nih, Bu, ini nggak apa-apa ya kita bagi 2-3 pertemuan, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, karena kalau langsung saya cepetin tiba-tiba gini nanti ya. Kenapa? Ya. Oh. Ya kita doa sebentar ya. Boleh diumumin dulu Ibu siapa mungkin? Sini kini. Yuk. Dia tahu. Gue udah gila. Coba. Ini Kang Ben Haryo Himo. Dia selalu di Oh iya, oke. Ibu-ibu, kita ada berita duka. Putra ya berarti? Putranya Ibu Tuti baru saja, Tuti Sunarti baru saja pass away, wafat. Kita hening sejenak boleh? Boleh ya, kita beral-fatihah sebentar. Ya, kita relax sebentar. Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. Auzubillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Senantiasa husnul khotimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun ibu-ibu. Oke, finishing ya hari ini ya Bu. Ngomong-ngomong sampai tahapan ini ada sesuatu yang diambil, get something gitu ya. Oke gitu, ada sesuatu, seenggaknya ada satu sparkling gitu, idea apapun. Nah, terakhir gini Ibu, berarti kita perlu merubah dari posisi ilah identitas menuju kepada Allah sebagai ketauhidan. Inilah nanti yang disebut transisi.
Inilah nanti yang disebut hijrah. Jadi hijrah bukan ganti baju, tapi ganti pemikiran, ganti sudut pandang. Dan yang paling penting, betul, mindset. Dan yang paling perlu lagi adalah mengganti resolusi. Jangan direndah terus. Itu namanya hijrah. Jadi sekarang tiba-tiba pakai baju putih-putih, kenapa? Lagi hijrah. Nggak apa-apa, bajunya dulu. Seenggaknya dia merubah kebiasaan yang asalnya pakai hitam terus jadi putih. It's okay. Tapi itu gigi satu. Gitu. Jadi sekarang tiba-tiba kayak kelihatan, nggak apa-apa. Tapi jangan nanggung gitu. Sip ya. Dan maaf banget ya, biasanya rata-rata yang nanggung-nanggung pengetahuannya justru malah rese, Bu. Jadi nyalahin, nggak apa-apa. Itu fase. Makanya dalam teori psikologi ada yang disebut Dunning-Kruger effect, Bu. Orang yang tahu dikit akan jauh ngerasa lebih tahu daripada orang yang tahu banyak gitu. That's okay. Gitu ya. Makanya orang yang kosong itu cenderung berisik, Bu. Serius. Nih ya. Ini kalau kosong, saya buka, dipencet, gitu nggak? Jadi kosong pasti berisik. Udah gitu. Makanya kalau konten berisi itu pasti lebih calming. Tapi fenomenanya memang Dunning-Kruger effect tuh gini, Bu. Memang gini dulu, peak. Sok ibu lihat orang-orang yang awal-awal, ya ini saya ngomong pakai data penelitian ya. Yang baru tahu bahwa wah dia akan euforia dengan itu. Tiba-tiba berhenti ini, berhenti itu, nggak boleh. Wah, gitu aja. That's okay. Itu adalah tahapan perjalanan jiwa. Ya, wah saya tuh banyak banget dapat curhat. Ini teman dulu saya tuh jadi nggak asik sekarang. Kenapa? Tiba-tiba nggak mau dengar musik gitu misalnya. Iya. Terus yang menarik lagi, ngajak temennya jangan denger musik juga gitu. Padahal urusan apapun konteksnya tergantung nyaman. Ingat ya Bu, kita semua melakukan karena nyaman, dan kenyamanan kita nggak sama. Jangan mengganggu kenyamanan siapa-siapa gitu. Sip ya. Makanya sekarang ada anekdot, Bu. Ada hal yang lebih bahaya dari pergaulan. Salah gaul. Salah ngaji lebih bahaya ya sekarang. Quote and quote ya. Gitu. Nah, tapi setiap orang pasti punya jalannya masing-masing, udah aja. Kita juga nggak harus ngejudge. Karena kenapa? Begitu lagi shot, oke. Di situ tahapannya. Gitu. Karena nanti dia perlu kulminasi ke bawah, nanti naik lagi. Dunning-Kruger effect pasti terjadi gitu. Tapi kalau nggak pernah sampai Edian, nggak pernah tercerahkan gimana? Nggak apa-apa, urusan dia. Ya maksudnya semua orang kan punya jalan ya. Ada di sini terus boleh nggak? Boleh. Karena sekali lagi konteks yang namanya enlightenment itu urusan masing-masing. Clear? Oke? Terakhir ya, ini spill buat next nih. Jadi Bu, kalau kita ngerti bahwa kita ini makhluk langit, maka diri sejati kita adalah percikannya Allah itu sendiri. Namanya ruh. Ruh, pernah dengar? Iya, ruh. Ruh, sama lah. Ruh. Spirit. Kan ada tuh. Makanya kalau di tetangga disebut Holy Spirit. Roh Kudus. Ya kan? Tetangga kita. Teman-teman Kristiani kalau ngomongin roh ini kan Roh Kudus kan? Ya makanya ada Bapa, Roh Kudus, sama Anak. Nah, nanti kita ngerti itu. Ini langsung, tar dulu. Dikit-dikit, mulai. Tar dulu, tenang. Ingat limitasi tadi gitu. Ya. Nah, yang menarik, ketika kita sadar bahwa kita adalah percikannya, kita tahu bahwa percikan ini tertutup oleh yang namanya program jiwa. Nah, nanti yang bermasalah tuh programnya. Kenapa coba Bu? Karena ruh langsung datang dari pusat, tapi jiwa dibentuk oleh lingkungan. Kita nih mau nggak mau dipahat oleh lingkungan loh. Mematung jadi gini.
Dan yang menarik, dipaksa, dipahat sama pemahatnya, ngikutin maunya pemahat. Dan pemahat ulung itu namanya siapa? Orang tua. Orang tua kan sibuk mahat anaknya, tok 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 tok, udah. Jadi sesuai dengan harapannya. Padahal boleh jadi pahatan orang tua nggak cocok sama benih anaknya. Betul nggak? So, nggak usah jauh-jauh. Kita beragama Islam ditempelin atau milih sendiri? Ya udah. Tiba-tiba, Abu, kamu Islam ya? Lah, siapa yang milih mah? Marah ibu saya. Gitu. Pokoknya kamu nama Tuhannya Allah, nama nabinya Muhammad, lah ditempelin gitu. Makanya rata-rata tiba-tiba Islam nggak belajar Islam, tapi ngerasa paling Islami. Makanya kadang-kadang orang yang pindah server nih, dia belajar dulu lebih ngerti. Justru yang dari lahir Islam belajar sama orang yang baru Islam gitu. Bisa begitu nggak kira-kira? Iya, udah sih, mantap. Nah, nanti kita ngerti ternyata yang Islam bukan urusan zohirnya gitu, tapi Islam itu urusan jiwa. Oke Bu? Terakhir ya, satu aja saya mau kasih PR. Ini PR nih, PR ya, PR. Kalau jiwa kita banyak gejolak, maka Allah tidak tampak. Paham? Contoh. Jadi supaya Allah di mana ya, jangan gitu lagi, jangan. Contoh. Ibu pernah ngelihat gunung, di sininya ada sungai, dia terproyeksi. Oke? Gunung terproyeksi di proyektor atau diproyeksi di gambar gunung. Clear? Proyeksi ini identiknya sama gunungnya. Sekarang saya tanya, apa yang membuat proyeksinya gunung identik? Karena sungainya tenang. Kalau sungainya gini, gambarnya bakal gini nih. Betul? Berarti PR-nya, kalau kita mau mengauloh, belajarlah menenangkan jiwa. Dah. Karena saat jiwa yang tenanglah, dia hadir. Ya, sulit sih. Tapi kalau nggak dilatih, nggak bisa. Tergantung latihan. Jadi maksud saya, mulai besok ibu-ibu kalau mau ngapa-ngapain tenang dulu, diem dulu. Bagus sih, sekarang kan ada kebiasaannya, ada apa-apa astagfirullah, tapi astagfirullah gitu. Beda ya. Itu mengegas astagfirullahnya. Nah, maksudnya berilah ruang sejenak supaya jiwanya tenang. Jangan reaktif. Ibu bisa bedain reaktif dan responsif nggak? Kalau reaktif kayak kucing lagi dikasih bulu-bulu, kesini gitu. Berarti kucing dikendalikan oleh si bulunya nggak? Berarti dia tidak mengendalikan dirinya sendiri. Kalau responsif begitu setar, perlu nggak? Nggak, udah. Kalau responsif ngeliat gini, harus komen nggak? Bu ingat nggak semuanya harus kita komenin. Ini kan kadang-kadang harus ada aja di grup tuh, harus ada namanya komen, nah gitu, setor nama. Kalau responsif ada apa-apa, shh. Nah, oke. Nah, nanti kita belajar jiwa ini levelnya ada 7 Bu, top tuh. Nah, masing-masing layer nanti kita pretelin. Jadi satu ya. PR kita ke bulan depan, belajarlah untuk dalam kondisi apapun pilihlah tenang dulu, jangan rusuh. Jadi nggak ada aku tuh emang keturunan rusuh, enggak, tiap hari latihan rusuh, udah gitu aja ya. Nah, sekarang saya tanya, ini kuncinya yang kedua,
Gimana supaya bisa belajar tenang all the time? All the time tuh gini Bu, gini ya. Biasanya kalau ada kejadian, langsung respon. Nah udah sadar, ada kejadian, diam dulu 2 detik, langsung respon, nggak apa-apa. At least ada berhenti dulu 2 detik. Waduh, itu udah top banget. Jangan reaktif. Nah, meningkatkan ketenangan jiwa, kuncinya nggak ada lagi, memaafkan. So, yang belum dimaafin maafin, yang susah dimaafin maafin, yang belum diterima terima, yang belum dilepasin lepasin. Nggak gampang Bu. Jadi berarti memaafkan skill bukan? Skill. Jadi ibu kalau nggak latih memaafkan, nggak akan terlatih jadi orang yang memaafkan. Betul nggak? Karena pengajian tidak membuat kita pandai memaafkan, nggak bisa. Berarti yang membuat kita pandai memaafkan gimana, siapa? Bukan orang yang nyebelin. Oh iya, kalau nggak ada orang nyebelin, siapa yang mau dimaafin? Kalau nggak ada bagus Bu. Pasti ada. Ya. Maksudnya bukan hanya orang sih, kejadian, memori, macam-macam. Intinya sesuatu yang kita nggak suka, yang kita tolak, itu adalah guru-guru untuk membuat kita pandai memaafkan. Kalau bilang memaafkan itu kan boleh pakai koma tapi. Nah itu namanya memaafkan. Ya boleh-boleh aja sih. Gini, saya maafin kamu ya, tapi aku nggak mau lagi lihat muka kamu. Boleh-boleh aja. Itu mah terserah ibu-ibu aja. Ya, karena memang nggak bisa langsung, nggak bisa. Semuanya ongoing proses. Ingat Bu, memaafkan itu bukan melupakan. Bukan. Karena sesuatu yang udah masuk memori nggak bisa tapi memaafkan adalah mengingat tanpa emosi. Ibu kalau mau ngecek maaf ya, misalnya ibu sebel sama si A, coba ibu pikirin si A, kalau masih ada nah, tapi nanti kalau dilatih Z-nya voltasenya turun tuh. Dulunya sekarang biasa, tapi ada sih, nggak apa-apa, tapi yang penting turun voltasenya gitu. Sip? Oke ya? Karena tidak memaafkan itu sumber penyakit psikosomatik, dan sumber penyakit psikosomatik urusannya ke tubuh fisik. Fix. Kalau mau memaafkan katanya saya nggak mau lagi dekat-dekat sama dia. Nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Maksudnya karena kita menjaga ya. Betul. Nggak suka gitu. Nah itu kan hak kita ya. Tapi harus ikhlas. Iya, balik lagi. Mengingat tanpa emosi. Pilihan. Kan kita menjarak sama orang yang kita nggak suka, boleh nggak? Boleh-boleh aja. Gitu. Tapi kalau udah top levelnya, mau ada mau nggak ngaruh. Kenapa Bu? Maaf nih contoh ya. Kalau kita di dalam perspektif latihan, misalkan kita benci banget sama orang ini, ingat recordingnya bukan di dia, di sini. Ini orang mau dikirim ke Pluto Bu, udah jauh. Ya. Di sininya masih ada, kesuat-suat ingat, kesal juga nggak kira-kira? Berarti bukan urusan orangnya. Betul nggak? Regulasinya ada pada jiwa. Oke? Top deh. Alhamdulillah. Mangga Ibu. Kalau sunatullah tadi kan Kang Abu bilang kita udah usia tua susah untuk berubah. Iya. Sementara di Quran kan sunatullah kalau usia semakin tua tuh akan makin susah. Gimana kita menyadari manusia itu kalau yang kita baru belajar agama misalnya tahu bahwa itu sunatullah. Kamu seharusnya sudah lakukan itu jauh-jauh sebelum Ya, gini Bu. Tidak pernah ada masa dan waktu yang tidak tepat tuh nggak bisa. Semua akan tumbuh sesuai dengan waktunya. Semua akan mendapatkan giliran jatuh temponya. Udah Bu. Jadi ibu nggak usah khawatir bahwa aduh tahu gitu ya. Contoh, aduh tahu gitu ilmu ini tahu dari 30 tahun yang lalu. Ya nggak juga kali gitu. 30 tahun yang lalu kan masih party gitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang rugi belajar gini mulu nggak pernah party, pusing juga Bu. Rugi. Ibu enak party dulu baru begini, bener nggak? Party dapat, solehah dapat.
Iya, dari kecil belajar gini mulu nggak pernah party ya. Sesuai. Iya, hebat. Udah mending gitu bu, udah nggak mau enjoy. Ya, Imbang. karena sekali lagi selalu pasti ada jatuh tempo yang tepat. Jadi jangan, pokoknya nggak usah judgement aja bu. Dah, apalagi ngejudge diri. Dah. Nggak boleh. Ya ngejudge diri itu maksudnya, aduh tuh gitu ya, nyesel. Iya, feeling guilty itu kan lagi judge self. Jangan bu, udah aja. Jatuh tempo itu gini, kalau ibu udah harus paham saat ini, ibu bakal ketemu saat ini gitu. Bu maaf ya, ini kita kalau ketemu 5-6 tahun yang lalu mungkin nggak nyambung ngomong gini, bener nggak? Iya. Karena ibu nyari, saya nyari, belajar bareng, ketemu di titik tengah sekarang. Ini kan, aduh bu, orkestrasi Allah yang indah banget gitu. Udah sesuai skenario. Skenario. Sama nggak sih kalau kita punya perasaan bahwa ini terjadi karena Allah meridoi. Betul. Allah selalu meridoi, tapi kalau kamunya nggak mau, nggak bisa juga. Maksudnya kalau kita dapat Iya. jelekan gitu kan. Betul. Semua pasti kehendak Tuhan. Iya, jadi kita legowo. Legowo. Betul. Tapi ada tapinya. Iya. Semua apapun yang namanya aksi tergantung reaksi, pun sebaliknya. Maka hidup ini konsekuensi. Jadi jangan gini nih, kamu hidupnya kenapa gitu-gitu aja? Jawabannya simpel, belum dapat hidayah. Ya, terus ditanya, nyari nggak? Enggak, nunggu Allah ngasih hidayah. Ya nggak bisa. Harus dicari gitu. Kebanyakan begitu orang. Iya, udah jangan ngomongin orang lah, udah ya. Udah. Mau orang lain gitu, mau urusan dia lah. Iya gitu. betul. Iya bu. Udah ngerti sih, tapi gimana ya ruh itu kan percikan Allah. Iya. Jiwa. Iya. Jiwa itu yang ada Aplikasi. ke diri kita. Iya. Jadi hubungannya ruh sama jiwa. Iya. Belum dibahas bu, tenang aja. Udah. Itu nggak usah dipikirin dulu. Kan kita belum bahas. Belum dibahas. Belum. Tenang kan tadi gajinya pelan-pelan ya. Udah tenang. Ibu nanya sesuatu yang memang belum dibahas, tenang aja bu. Nanti kita bahas ya. Tenang. Yang jelas sekarang latihan untuk apa tadi bu? Nah lupa nih. Tenang. Everything calming. Jangan. Dah. Rob sama apa? Ilah, kan belum juga bu, belum. Tenang. Nanti. Oh itu nanti lebih dalam. Gini ya simpelnya. Rob itu hukum Allah. Ilah itu adalah sesuatu yang kita tuhankan. Iya, contoh. Orang bisa menuhankan uang nggak? Bisa, berarti ilahnya duit. Bisa nuhanin anaknya nggak? Bisa, berarti Tuhannya anak. Gitu. Makanya la ilah, jangan menuhankan apapun kecuali Allah. Kalau goib itu sebenarnya dari bahasa yang Iya, hidden. Oke, tapi kalau misalnya ini ya di undang-undang perkawinan maaf dulu ada enggak ya katanya kalau ayahnya nggak ada itu goib. Betul. Bu, ya. Istri saya sekarang goib. Lah, saya kan nggak ngelihat dia lagi di mana. Masih hidup apa enggak tahu. Betul nggak? Karena istri saya lagi nggak tahu di mana juga sih. Tapi saya lagi di sini, istri saya lagi di mana, betul nggak? Berarti buat saya detik ini istri goib nggak? Goib. Nanti begitu pulang ketemu hai, nah nggak goib lagi. Gitu. Ibu-ibu punya cucu punya? Cucu ibu-ibu sekarang goib nggak? Goib nggak tahu. Begitu pulang video call, hai cucu, nah nggak goib lagi. Tapi itu juga bisa rekaman sih. Goib ya kalau udah meninggal bukan goib. Nanti beda ceritanya, tenang. Karena meninggal itu bukan udahan, bukan. Meninggal itu tubuh biologis fisik yang expired. Pindah ke dimensi. Change dimension gitu. Kita harus pindah ke dimensi yang lain. Oke? Iya. Sip? Sip. Paham ya? Paham. Mantap. Sampai situ nggak nanti? Ke dimensi lain. Apa bu? Nanti belajar itu nggak pindah ke dimensi lain. Ke dimensi lain? Belajar. Tapi jangan buru-buru bu, tenang aja, santai. Nanti kita ke situ.
Kita Kenapa? masih belum pindah aja belum selesai. Di sini aja belum. Baik, ibu-ibu terima kasih. Ya. Mau Subscribe.